3 menjelaskan tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atas diperolehnya selama 1 tahun pajak. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 dengan tetap mencermati aturan pajak material yang ada di bawahnya. Pada hakikatnya merupakan bagian dari pajak kewajiban hidup sebagai warga negara Indonesia di negara Indonesia. Ada berbagai jenis pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambangan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Intinya, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang lain atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan. Subjek pajak juga bisa disebut dengan wajib pajak. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, subjek pajak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, perlu dipahami untuk perbedaan antara WP dalam negeri dan WP luar negeri adalah terletak pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, kemudian menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang termasuk subjek pajak adalah orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum terbagi, dan lain sebagainya. Nah, untuk pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan mengenai pihak yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Objek PPh di sini merupakan barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang kena pajak penghasilan. Yang termasuk objek pajak di sini berdasarkan pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2028 adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud di sini sebagai berikut: 1. Hadiah dari undian atau pekerja. 2. Laba usaha. 3. Keuntungan dari penjualan dan lain-lain. Nah, sedangkan penghasilan yang dikenai pajak di sini adalah 1. Penghasilan berupa hadiah undangan, yang kedua penghasilan berupa transaksi saham, dan lain-lain. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah 1. Bantuan dan sumbangan, yang kedua warisan, dan masih banyak lagi. Dalam berbagai undang-undang dalam perpajakan, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Penghasilan Kena Pajak atau PKP. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang penghasilan kena pajak atau PKP bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Ada 2 cara untuk mengetahui atau mengukur penghasilan kena pajak. Yang pertama dengan cara pembukuan atau cara biasa. Cara ini adalah dengan penghasilan bruto dikurangi oleh biaya-biaya yang telah diperkenankan atau biasa disebut sebagai deductible expense. Contohnya adalah biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atau depresiasi, iuran kepada dana pensiun, kerugian selisih kurs mata uang, serta biaya beasiswa, magang ataupun pelatihan. Pengurangan wajib pajak ada yang tidak berhubungan langsung dengan usaha atau kegiatan yang mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak atau biasa disebut undeductible expense. Yang kedua adalah dengan norma penghasilan neto. Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. Norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan oleh wajib pajak yang brutonya kurang dari 4.800.000.000 selama setahun dan sudah diberitahukan kepada Jenderal Pajak dalam kurun waktu 3 bulan pertama dari pajak yang bersangkutan. Ternyata tidak semua orang yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak, teman-teman. Jika penghasilan bulanan mereka tidak mencapai nominal yang dikenakan wajib pajak, maka hanya cukup melaporkannya saja. Kondisi seperti ini disebut dengan penghasilan tidak kena pajak. Setiap tahun, para pengusaha maupun para pekerja wajib melaporkan penghasilan dengan mengisi SPT atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan. Kemudian, kondisi ini diwajibkan karena memang hingga wajib pajak tersebut
mendapatkan status non-efektif maupun efektif dari Ditjen Pajak. Lalu bagaimana cara menghitung PTKP? Kemudian bagaimana seseorang tersebut dapat dikategorikan PTKP maupun bukan. Jadi dapat dilihat di tabel untuk diri wajib pajak sebesar 54 juta per tahun. Jika seseorang tersebut tidak melampaui atau tidak berpenghasilan 54 juta per tahun, maka seseorang tersebut dikategorikan penghasilan tidak kena pajak. Sebaliknya, tarif pemungutan pajak penghasilan. Perpajakan di Indonesia membedakan tarif pajak menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tarif umum dan yang kedua yaitu tarif khusus. Tarif ini diperlukan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif umum, aturan mengenai tarif ini terdapat pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang telah disempurnakan beberapa kali. Dan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut aturan tersebut, penerapan tarif pada pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, peredaran usaha bruto pada bulan Januari sampai dengan Juni 2018 dan Januari sampai dengan Desember 2017, 2016, dan 2015 dari wajib pajak badan yang mempunyai kriteria tertentu berdasarkan PP tersebut dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran usaha bruto dan bersifat final. Perhitungan penghasilan kena pajak atau bisa kita sebut dengan PPKP itu adalah semua perhitungan untuk seluruh badan-badan yang wajib kena pajak. Nah, PPKP ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cara pembukuan dan yang kedua ada norma perhitungan. Cara pembukuan itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dan yang kedua ada wajib pajak badan. Cara kedua yaitu adalah norma perhitungan. Norma perhitungan ini dibagi menjadi beberapa bagian, tapi norma perhitungan ini hanya dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi saja. Untuk rumusnya adalah PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP.